Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UMKM Raki, ketemu lagi saya dengan Uca Limau di UMKM. Uca meliput, ketemu manfaat. Kita akan pergi ke daerah Cibubur. Katanya di sana itu ada suatu tempat yang memang banyak sekali menyediakan sarana olahraga atau tempat berolahraga. Dan siapa yang akan menjadi narasumber kita pada episode kali ini? Tetap ikutin UMKM, Uca meliput, ketemu manfaat. Sahabat UMKM Raki, Uca meliput, ketemu manfaat. Tadi seperti yang tadi bilang tadi di depan bahwa kita sekarang lagi ada di Hub Indonesia. Nah, di samping saya ini sudah ada beliau ini salah satu pengurus atau coach ya? Dengan coach siapa nih Bang? Saya Aldi Alfian. Aldi Alfian, coach Aldi Alfian. Coach, ini kan The Hub Indonesia. Di sini ada kuda nih. The Hub ini khusus atau spesialisasinya untuk urusan perkudaan kah atau memang ada sub-sub lain yang ada di Hub Indonesia ini? Oke, untuk The Hub sendiri itu tidak hanya berkuda ya. Yeah. Kita ada beberapa olahraga juga. Oh, ada beberapa. Olahraga, oke. Kita lebih ke olahraga lah. Ada nanti ada panahan. Ada panahan. Kita ada gym juga. Oh, ada gym. Ada nge-gym juga. Biasanya ada gym, ada ada ho, rotot, sotot. Nah, itu jaya. Oke, selain gym, kita baru buka juga nih sekarang Muay Thai. Oh, Muay Thai, Muay Thai. Thailand. Jadi kita banyak olahraga di dalam sini. Oke. Nah, awal mula berdirinya The Hub ini diawali dengan olahraga apa? Apakah berkuda atau panahan dulu yang ada di The Hub Indonesia? Awal kali didirikan ini. Awal kali itu kita dua, berkuda sama panahannya. Oke, berkuda dengan panahannya. Karena emang yang pendirinya, ownernya itu emang ya itu masuknya ke dalam itu bahasanya itu sunnah tuh. Itu betul. Olahraga sunnah tuh, sahabat UMKM Raki. Dan The Hub ini berdiri dari tahun berapa nih, Bang Aldi? The Hub ini berdiri 2021. 2021 diawali dengan berkuda dan panahan. Ya, betul. Nah, dari dua sub olahraga ini nih yang paling banyak peminatnya yang mana nih, Bang Aldi? Apakah berkuda atau panahan? Berkuda. Oh, berkuda ya? Berkuda. Oh, oke. Berkuda. Di sini nih kudanya jenis apa nih, Bang Aldi, yang ada di sini? Karena kan gini, ini kan saya lihat kan ini kan kuda tinggi-tinggi ya. Betul. Untuk The Hub sendiri ngambil kudanya ini ada khusus nggak? Ada kuda khusus nggak? Maksudnya harus kuda ini. Terus kisaran umur yang memang udah bisa dipakai untuk olahraga atau untuk bisa ditunggangi itu kisaran umur dari berapa tuh, Bang Aldi? Dari jenis dulu ya. Jenisnya dulu, oke. Mungkin The Hub ini jenisnya ada beberapa. Kita ada kuda lokal. Oke, kuda lokal atau Indonesia. Oke. Ada kuda crossbred itu campuran. Oh, blasteran, oke. Ya, blasteran sama kuda pure dari luar. Luar ya. Oh. Pure luar. Nah, kalau yang biasa dipakai di sini ini apa nih? Oh, kita kebanyakan buat riding kayak gini ya, buat kelas gini kebanyakan crossbred juga. Campuran. Oh, campuran. Nah, umur kuda yang ada di The Hub sendiri ini dari minimal dari berapa tuh? Oke, kalau umur kuda kita biasanya mulai dari 4 tahunan. 4 tahun, 5 tahun tuh udah mulai bisa dinaikin. Oke, udah bisa dinaikin. Cuman memang mungkin masih muda, jadi masih ada sedikit kayak masih agak sedikit main-main lah. Oke, bahasanya masih bercanda lah bahasanya ya. Kalau matang-matang mungkin di 8, 9, 10 tahunan lah itu matang-matang. 8 sampai kisaran 10 tahun mereka udah matang tuh. Bahasanya udah nggak bercanda lagi lah, mulai serius. Mulai berkurang lah. Memang usia kuda itu maksimal sepengetahuan Bang Aldi itu dia sampai di umur berapa usia kuda itu? Setahu saya pernah tahu ada sampai 25 tahun. 25 tahun? Ada. Oh, 25 tahun udah bisa minjem di pinjol tuh biasanya tuh. Foto selfie. KTP ya pinjol. Iya, nah, kalau bangsa yang kuda yang ada di sini ini kan tadi ada blasteran nih. Betul.
Kalau perbedaan antara lokal dan blasterannya itu apa? Lokal biasanya lebih ke postur sih. Kalau dari Tingginya juga? lihat fisik itu postur lah. Oke, ha. Tinggi. Kalau lokal tuh biasanya kecil-kecil. Oh, nggak terlalu Mungkin tinggi ya? Ya perkiraan ya Ah. di tinggi 150 ke bawah lah. Oh, Kebanyakan gitu. lokal tuh. Siap. Tadi pesen nasi goreng. Di sini The Hub Indonesia, orang latihan berkuda. Orang latihan berkuda nggak ada yang pesen nasi goreng, ada di Moncor. Siapa yang pesen nasi goreng? Pak Burhan. Bang Aldi, Aldi, Uca. Nggak ada yang mesen Pak Burhan, nggak ada di sini. Ini lagi bikin konten. Coba cari di depan sana ada kali. Gangguin aja. Kang nasi goreng pakai baju koki. Oh, maaf, itu pencatan dari The Chef Indonesia. Oh, The Chef Indonesia, Oke. The Chef ya. Jadi kisaran di sini dipakai 3 kuda, yaitu lokal, blasteran, dan juga tadi apa namanya? Yang pure. Oh, yang pure dari luar. Dari luar. Oh. Nah, ini kuda mau lewat nggak? Enggak, Oh, aman, oke. aman. Nah, ini kan tinggi banget nih. Ah. Ini berarti ini otomatis bukan lokal dong dia. Bukan, dia blasteran. Blasteran ya. Di crossbreed. Berarti tingginya udah di atas hampir 160-an. 160 ke atas ya, bisa sampai 2 meter ada. 2 meter jarang sih. Oh, jarang ya. Blasteran tuh Pak ya 160, rate-nya 170 lah. Oh, oke, Bang Aldi. Ini kan tadi kita ngelihat juga nih di tempat berkuda ini nih, khususnya nih banyak atau ada beberapa yang kita lihat yang lagi latihan ya. Ya. Nah, kalau untuk latihan di sini, untuk umum kah atau memang khusus misalkan hanya orang-orang tertentu aja tanda kutip ya? Kita umum. Oh, umum ya? Umum. Kisaran umurnya bisa boleh berapa Kita aja? mulai usia anak-anak tuh sekitar 5-6 tahunan. Yang boleh naik kuda ini? Ya, enggak kalau kita sesuaikan ini juga postur. Kalau Oke. anak-anak mungkin nanti pakai kuda lokal yang kecil-kecil. Nanti Oh. bertahap gitu. Atau kuda poni? Kuda poni bisa juga, cuman dia banyaknya buat pony ride, jalan-jalan dulu, pengenalan lah, pengenalan. Dan Anak buat pengenalan. oke, jadi di sini sahabat UMKM Meraki, di sini juga ada kuda poni. Tuh. Kuda poni biasa untuk anak-anak tuh ya. Ya. Ada kisaran umur dan berat bobot tubuhnya juga tuh dari anak Betul, tuh. kita Gitu. sesuaikan. Sesuaikan kalau yang naik Bang Aldi atau saya Nah ya, kan nggak kudanya ceper. Orang nyangka wasok bekernya dipotong nih ya kan. Kuda ceper. ceper. Ada yang pesen kue tiaw. Namanya Pak Robert. Pak Robert. Kalau robet dijahit. Kalau robet dijahit lagi kalau robet. Burhan aja nggak ada, yang lokal Burhan aja nggak ada, apalagi namanya kok se-Inggris-Inggrisan robet. Ini nih, nggak ada yang mesen nasi goreng, Bang Aldi nggak mesen kan? Enggak lah. Nggak ada yang mesen ketio, nggak ada yang mesen bakso, nggak ada yang mesen mie amin, nggak ada yang mesen di sini lagi puasa Nabi Daud. Udah sana pergi cari aja yang lain, cari ke tempat lain di sini kan, lagi bikin konten. Nggak ada. Nggak ada. Ada aja nasi goreng, nggak ada kue tiaw ditanyain. Biarin, ntar kita sambit nih kalau dimasuk sini lagi. Nah, Bang Aldi ini kan coach atau pelatih di sini. Oke. Kalau untuk Bang Aldi sendiri, pelatihnya itu berarti spesialisasinya apakah pelatih untuk khusus kuda atau pelatih untuk para anggota The Hub Indonesia ini? Oh saya buat umum. Oh, umum. Juga. Nah, kalau untuk kuda-kuda ini dia ada ininya nggak? Ada pelatih khususnya nggak? Setiap kuda ada pelatihnya masing-masing, jadi Oke. dibagi-bagi biar kepegang juga. Ini nih, yang perlu kita ketahui nih. Ini kan kuda, berarti ketika datang ke sini, mereka tingkat kita bicara secara persentase lah ya. Betul. Tingkat jinaknya kan belum sampai 100%. Ya, Nah, prosesnya dibutuhkan proses waktu berapa lama untuk menjinakkan kuda-kuda ini sampai akhirnya bisa untuk ditunggangi oleh masyarakat atau para anggotanya nih. oke. Kalau kuda muda tuh kita nggak bisa nggak bisa Nggak bisa netepin prediksi. lah prediksi. Oke, Jadi oke. kita tergantung karakternya aja. Oh, jadi setiap kuda itu punya karakter. Betul, setiap kuda beda karakter. Jadi semakin sering dilatih mungkin nanti bisa lebih cepat juga. Oh, bisa lebih cepat. Nah, Oke. Jadi nggak ada rentang waktu khusus, nggak ada rentang waktu Yang penting target khusus. rajin latih Yang aja. penting rajin. Nah, kalau intensitas rajin latihannya itu dalam kategori apakah mungkin per hari dalam kisaran berapa jam atau dalam seminggu itu berapa hari? Oh, setiap hari harus. Oh, setiap hari harus Kuda ya? setiap hari harus dikeluarin, harus olahraga lah. Oke. Bentuk jenis latihannya itu dia seperti apa untuk dalam proses penjinakan ini nih? Oh, oke. Nanti kalau awal-awal biasanya kita nggak langsung naik. Itu tuh, bisa lihat tuh itu namanya Oh, dilanjing. diajak keliling. Di longserna gitu. Oke. Tuh, lihat tuh. Wah, itu berdiri tuh. Itu segar kudanya, gitu.
Oh, jadi gini, ketika mereka aktif atau memang mereka lincah itu berarti tanda-tanda mereka atau ciri-ciri kuda itu sehat ya? Ya, betul. Oh, kuda. Jadi gini, sahabat UMKM, kalau ada temennya yang nyender aja ya kan kayak cakwe baru diangkat, berarti lagi sakit. Lagi sakit kalau enggak lagi banyak tagihan. Tapi kalau ada temen yang ketawa, ceria kayak si Padil tuh, itu modelnya berarti dia kelebihan daya tuh dia tuh modelnya. Oh, jadi gitu ya? Gitu. Nah, syarat untuk menjadi anggota DHP Indonesia ini kan umum. Umurnya juga bebas, boleh berapa aja. Selama proses mereka latihan untuk berkuda ini, ada pakaian khusus nggak yang harus digunakan? Oke, itu lebih ke safety ya. Kita beberapa hal yang memang wajib buat safety naik kuda. Mungkin pertama helm itu wajib. Oh, helm. Helm itu wajib buat safety. Kalau sepatu nanti menyesuaikan. Cuma bagus juga pakai sepatu. Sepatu berkuda khusus ya. Oke, yang paling safety terutama helm dan sepatu, atau mungkin nomor kan ada nih yang safety first lah bahasanya, yang paling utama itu apa? Helm. Helm. Oke. Sahabat UMKM Meraki, jadi naik kuda itu mesti pakai helm. Yang pertama tuh helm dulu, BPKB, STNK. Karena kalau nggak ada surat-surat itu namanya kuda bodong. Motor aja kalau nggak ada surat-surat motor bodong. Kan? Itu berarti kuda bodong. Oke, jadi helm. Nah, kelengkapan mereka untuk latihan itu mereka harus menyediakan sendiri atau mungkin dari pihak DHP Indonesia menyediakan dan itu sudah termasuk dalam biaya administrasi ketika memang mereka mendaftar di awal. Untuk DHP sendiri kita sudah sediakan ada sepatu berkuda sama helm. Oke, saya ngeliat tadi tuh ada yang segini juga nih. Nah, itu khusus biasanya sepatu berkuda tinggi-tinggi. Iya, oke. Itu buat safety juga di kaki. Oh, safety juga di kaki. Dan itu udah termasuk dalam biaya administrasinya ketika memang mereka mendaftar kita ya? Pinjamkan. Kita pinjamkan. Jadi pinjamkan. statusnya kita pinjamkan selama memang mereka dalam proses latihan seperti ini. Nanti mungkin kedepannya mereka bikin sendiri. Oke. Niat rata-rata yang Bang Aldi tahu selama di sini, niat mereka ketika latihan ini untuk apa biasanya? Kan biasa pengen naik kuda aja lah. Pengen bisa ini, pengen bisa itu. Biasanya mereka apa tuh rata-rata? Rata-rata olahraga sih. Oh, karena emang olahraga kan. Oke. Olahraga. Rata-rata olahraga. Karena berkuda ini sebenarnya bukan hanya sekedar olahraga. Itu ngelatih juga lain-lain. Latih fokus, berani. Iya, keberanian, betul. Nah, karena kan naik ini nih. Betul. Sesuatu hal yang memang mereka juga punya karakter. Betul sekali. Betul sekali. Beda sama naik motor kan? Iya, beda. Benar-benar kalau naik motor. Kalau dia kan ada polusi tidur, dia kan lompat. Nah. Ya, berarti di sini mereka nggak ada rentang waktunya ya kalau untuk anggota ya. Misalkan keanggotaan hanya berlaku 6 bulan atau sampai 6 bulan, nggak ada ya. Berarti tanda kutip memang mereka selama mereka memang mau untuk tetap latihan, berarti mereka masih bisa menjadi anggota DHP ya. Pokoknya paling kita ada paket bulanan sih. Oke, paket bulanan. Nah, bentuk latihannya apa aja tuh Bang Aldi? Selain sebelum mereka naik ke tahap proses menunggangi kuda nih. Ya. Ada teorinya nggak dulu yang memang mungkin diajarkan dari DHP Indonesia? Mungkin buat member tuh yang untuk awal paling pengenalan dulu ke kudanya dulu. Sebelum naik tuh kenalan dulu sama kudanya. Kue tiaw nasi goreng nggak ada kan? Nggak ada. Kue tiaw nggak ada. Udah dibilang nggak ada yang mau Apalagi 2 kali. Lu kesini mau ngapain? Mau masuk TV, Pak. Ini bukan TV, lagi bikin konten. Mama lu juga nonton di rumah dan mungkin setelahnya tayangan dia nyesel ngapain anak gue nyasar ke tempat kuda ke sono, ya kan? Udah sono mendingan sekarang gerobaknya taruh di mana? Sono depan. Ya udah sono lagi di bawah satpol, kalian sono keluar jangan diganggu. Ini lagi seru-serunya dada mau naik haji lo. Lagi naik Saudi Airline lo. Pakai dada. Oke, jadi di sini DHP Indonesia ada paket bulanan. Dan sebelum nanti keanggotaan baru, kita bicara anggota baru lah ya. Sebelum memang mereka nanti tahap ke proses latihan langsung dengan kudanya, ada proses teori juga. Teori ada, jadi naik dulu pengenalan, basic-basicnya dulu. Basic. Kenalan dulu, paling pelan-pelan dulu. Oke. Nah, tadi kan ada pelajaran tentang pengenalan. Itu pengenalan karakter kuda atau pengenalan apa tuh, Bang Aldi? Karena kan gini, Bang Aldi kan bilang sendiri, ini tiap kuda punya karakter yang berbeda dong. Ya. Apakah semua keanggotaan ketika mereka mau naik kuda yang A itu dikenalkan dulu karakter kudanya atau memang didampingi oleh coach langsung? Didampingi sambil diarahkan juga dan dikenalkan juga. Kuda ini kayak gini nih. Coba kenalan nih, cara kenalnya gimana. Boleh kasih makan, biar kenal. Biar kudanya nggak kaget tiba-tiba naik kan. Siapa nih? Ya, betul. Udah kenal kan, udah. Nah, setiap anggota yang terdaftar di DHP Indonesia itu apakah dia punya satu kuda pegangan sendiri atau memang bisa berganti-ganti?
Karena gini, kita taruhlah di mana momen ternyata seluruh anggotanya pada datang nih. Berarti kan rame nih, agak sedikit trafficnya kan akan crowded. Betul. Apakah kudanya itu sesuai dengan yang biasa mereka pakai untuk latihan atau bermain di sini, tanda kutip ya? Atau memang kudanya itu yang mana aja boleh? Karena kan setahu saya biasanya kuda itu ketika memang bukan yang biasa ditunggangi, biasanya akan kaget lagi gitu. Nah, kalau untuk itu biasanya kita sesuaikan aja. Kalau buat beginner yang awal-awal kita sesuai kudanya yang oke. baik. Jadi ada tingkatannya. Oke, ada beginner berarti pemula nih. Pemula. Kuda-kudanya yang emang enak, baik. Nanti yang dia naik kelas lah. nih, misalkan dia mau naik kelas ke jumping atau biasa kita nanti pindahin lagi kudanya. Jadi bahkan untuk kuda-kudanya sendiri di sini udah ada klasifikasinya. Betul. Mana yang beginner itu otomatis kudanya kuda pilihan dong. Dia harus yang baik, yang nggak banyak gaya, betul. ya kan, yang harus nurut aja. Bukan yang kayak yang 4 tahun yang begini-begini tadi kan. Kalau beginner pasti kaget kan tuh. Betul sekali. Oke. Nah, selama Bang Aldi ada di sini sebagai bagian dari keluarga besar DHAP Indonesia, ini nggak apa-apa saya tanya nih ya kan, karena berkuda ini kan sesuatu olahraga yang memang kita bicara ada resikonya pasti. Nah, resiko apa yang pernah Bang Aldi sendiri langsung lihat yang ada di DHAP Indonesia ini, yang biasanya para anggota ini kejadian, apakah mungkin kepleset atau apa? Karena kan ini kita bicara kuda, karakter. Mungkin ketika dinaikin mereka terlihat jinak, tapi ketika dibawa latihan 5, 10, 15 menit, tiba-tiba kan ada sesuatu yang membuat ke distract mereka kan biasanya. Sekali. Nah itu gimana tuh Bang Aldi? Paling rata-rata ya jatuh mungkin. Jatuh. Karena mungkin terlalu kurang nggak fokus bisa jadi. Fokus bisa jadi. Karena sebaik-baiknya kuda kita nggak tahu tiba-tiba dia ada kaget. Iya betul. Terus hal lain tiba-tiba kaget dia bisa berdiri, tiba-tiba lari. Yang begitu ya. Nah kita nggak siap, kebanyakan jatuh sih. Oke, kebanyakan jatuh. Nah, tadi kan kita bahas masalah bahwa kuda itu adalah hewan yang memang mereka pun bisa terganggu fokusnya sama seperti kita. Ya. Berapa lama waktu yang diberikan oleh pihak DHAP Indonesia untuk para anggota bisa berlatih atau menunggangi kuda ini? Karena bagaimanapun juga mereka kan juga harus butuh istirahat nih. Ya dong, nggak bisa terus-terusan. Waktunya berapa lama kalau untuk anggota setiap kali mereka latihan? Kalau di DHAP sendiri kita kalau untuk awal banget, beginner banget, baru latihan, kita awal 30 menit buat dilanjing, longser. Oke, yang muter-muter. Awal banget sampai pengenalan materi. Nanti kalau udah bagus, dilepas, kita mulai dari 45 menit. 40 sampai 45 menit. Mereka untuk menunggangi kuda kayak gini ya? Ya, per sesi lah. Kalau kuda kan... Iya, benar-benar. Per sesi namanya. Per sesi. Pemakaian kuda tuh biasanya kita maksimal sehari 2 atau 3 kali. Oh, di satu kuda? Satu kuda. Satu kuda 2 atau 3 kali. Riding school kayak gini. Kita bicara dengan durasi taruhlah 45 menit. Berarti ada 3 sehari itu satu kuda hanya bisa ditunggangi 2 sampai 3 kali dengan durasi waktu 45 menit. 40 menit lah rata-rata. Dan setelah di atas itu udah nggak boleh lagi ya, karena bagaimanapun juga mereka takutnya kelelahan ya. Betul sekali. Ada perawatan khusus nggak untuk kuda-kuda yang ada di DHAP Indonesia ini sendiri? Baik itu secara pakan, mandi atau segala macam? Oke. Ada, kalau buat kuda-kuda yang emang dia capek kayak gini kan buat training school. Iya. Ini kayak gini-gini nih. Ini kan baru datang nih. Dia baru selesai. Kalau untuk pakan kita paling kasih nutrisi vitamin kayak gitu. Nanti beda lagi kalau buat kuda-kuda misalkan kuda atlet. Yang suka lompat-lompat. Fokus busana atlet. Ada lagi nanti nutrisi beda lagi. Oh, jadi setiap kuda yang dipakai untuk setiap kegiatan yang berbeda itu membutuhkan jenis nutrisi atau mungkin multivitamin yang berbeda juga. Tambahan juga. Oke, jadi semakin traffic mereka aktivitasnya semakin tinggi, semakin padat, berarti nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan juga semakin banyak ya? Betul sekali. Gitu. Kalau di DHAP Indonesia ini, kalau kita bicara masalah kuda, otomatis kan biasanya ketika kita bicara masalah hewan, kuda ini kan termasuk yang bisa diternak lah kalau kita bicaranya ya. Bisa. Di sini DHAP ini ada menerima apa? Ternak kudanya juga atau mungkin ada diperjualbelikan kuda, karena kan kalau kita bicara masalah ini ketika seseorang udah wah kayaknya enak kalau punya kuda sendiri nih, lucu nih. Bisa di sini juga DHAP Indonesia. Oh, DHAP paling kuda-kuda yang istilahnya udah pensiunnya apa ya? Oke. Dia yang udah nggak aktif lah. Yang nggak dipakai untuk kegiatan aktif sehari-hari lah. Dia udah ya fokusnya kita di breeding namanya. Selain itu kita juga poni nih, poni-poni yang kecil ini kita ada juga beberapa di breeding. Oh, kalau breeding itu apa maksudnya? Breeding itu ya ternaknya itu. Oh, ternaknya itu. Jadi mereka udah nggak dipakai untuk aktivitas yang padat, tapi lebih kepada santai di bawah jalan, kayak gitu. Oh, itu ya. Oh, oke. Kuda poni itu berarti juga dipakai untuk ini, untuk apa namanya? Untuk ternak ya?
Ada beberapa untuk ternak. Siap. Nah, sedikit informasi nih Bang Ali. Di sini katanya kan juga ada panahan. Panahan, betul. Kalau untuk panahan itu dia ada khusus umurnya juga nggak? Karena kan kalau panahan nggak mungkin bisa anak-anak dong, dan kalaupun anak-anak otomatis ada kelas usianya juga. Hampir sama sih kayak sama bisa juga. Sama kayak berkuda. Kita ada kayak umurnya juga, minimal berapa tahun, maksimal kalau nggak maksimal enggak. Oh, maksimal umur nggak ada sih. Oke, maksimal umur nggak ada. Nah, sama sesuaikan alatnya nanti. Anak kecil ya alatnya yang kecil-kecil. Oke. Gitu. Kalau panahan itu sendiri, apakah waktu latihannya sama dengan berkuda atau dia ada hari-harinya khusus? Enggak, sama kita. Sama aja ya? Sama aja. Oke, jadi sahabat UMKM Raki, di sini dari olahraga yang ada di sini yaitu ada berkuda, panahan, ada gym, ada Muay Thai juga. Ya. Tapi memang saat ini yang memang paling diminati adalah berkuda dan panahan. Betul. Ya. Karena ini ada olahraga awal yang ada di DHP Indonesia. Panahan ini dia kalau bagi kita pribadi nih otomatis tingkat kesulitannya juga nggak mungkin kecil karena kan dia harus fokus. Betul. Apalagi itu karena harus lebih fokus ya. Lebih fokus. Nah, ada nggak mungkin kalau dari berkuda sendiri nih, atlet atau mungkin baik itu skala nasional ataupun apa yang memang berlatih di sini untuk mengikuti kejuaraan tingkat nasional atau internasional gitu? Ada member-member kita dari 0 sampai nanti kita ada pertandingan juga nasional. Kebetulan sekarang ini salah satu pelatih kepala kita sekarang lagi persiapan buat Asian Games. Asian Games? Asian Games di Jepang. Oh, jadi beliau ini untuk mewakili Indonesia. Mewakili Indonesia. Oh, oke. Nanti Asian Games nih, kita tunggu. Namanya Coach Dirga. Coach Dirga, tuh, sahabat UMKM Raki. Jadi ternyata DHP Indonesia ini selain coachnya itu melatih para anggota baru, ternyata dengan skill dan kemampuan mereka bisa juga nanti dipilih untuk mewakili Indonesia dalam ajang SEA Games ya, Asian Games. Asian Games. Kalau SEA Games kan dia ini ASEAN kan semua termasuk Jepang, Korea tuh ya. Betul, Asian Games. Oh. Bisa lah, nanti tujuannya ke sana. Tujuannya ke sana ya. Amin. Nah, sahabat UMKM Raki, itulah tadi obrolan kita bersama dengan Bang. Sebelumnya saya pengen tanya dulu Bang Aldi ini background pendidikannya atau studinya apa nih? Ngobrol dari tadi saya lupa tanya tuh. Oke. Sampai bisa turun tiba-tiba ada di coach berkuda, berarti kan harus punya basic berkuda juga dong? Basic, pasti. Nah. Saya dulu latihan kuda tuh pas sekolah. Pas sekolah. Kebetulan saya kan dulu pesantren juga. Oh, pesantren di mana? Di sekolah saya ada berkudanya. Oh gitu. Di daerah mana tuh? Iya, di Bandung. Daerah Tauhid. Oh, DT. Agim. Geger Kalong. Betul. Saya yang atasnya ya. Atasnya lagi ya. Oke, kita pernah syuting di sana tuh dengan beliau tuh Agim tuh 2007 sampai 2009 judulnya Suara Hati, tayangnya dulu di TPI tuh Fisik ini kan Indonesia. Oh, jadi basicnya sempat sekolah dan nyantren di Geger Kalong tepatnya Agim karena kan beliau kan memang sunnah banget tuh otomatis pasti ada kayak gini nih berkuda panahan juga kan. Ada, betul. Oh, karena basic itu makanya alhamdulillah dapat pekerjaan yang memang sesuai dengan latar belakangnya ya. Oke, sahabat UMKM Raki, itulah obrolan kita dengan Bang Aldi dan terima kasih untuk DHP Indonesia yang sudah memberikan kita kesempatan untuk bisa silaturahmi ke sini. Sampai ketemu lagi di episode UMKM Uca Meliput Ketemu Manfaat berikutnya. Kira-kira kita mau kemana? Dan siapa nanti yang akan kita ajak untuk ngobrol-ngobrol? Kira-kira ada nggak koki nyasar yang kayak tadi tuh? Oke, tunggu di episode UMKM berikutnya. Sampai ketemu lagi, saya dengan Uca Limau. Aldi Alfian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UMKM Raki, kita masih di DHP Indonesia di daerah Cibubur. Sekarang kita ada di tempat latihan panahan dengan ada salah satu coach di sini nih dengan abang siapa nih saya manggilnya? Andika. Bang Andika. Oke. Ya kan? Mas, saya manggil abang aja nggak apa-apa ya? Bang Andika. Boleh, siap. Di sini adalah tempat untuk panahan nih. Betul. Nah, kalau untuk tempat panahan sendiri di sini biasanya latihannya hari apa aja nih, Bang Andika? Kalau untuk Sebenarnya panahan? kita buka setiap hari, tapi kalau itu kita buka dari jam 7 pagi sampai jam 6. Jadi sampai gelap lah. Sampai Jadi gelap. kalau Oke, gelap udah nggak sampai- bisa dipakai. Ya, sampai nggak ada cahaya Cahaya matahari lagi ya. matahari. Oh, oke. Kalau Bang Andika sendiri coach di sini udah berapa lama nih?
di Panahan ini? Nah, ini kan bukanya dari tahun 2021 ya kalau nggak salah. Tengah ke akhir. Nah, saya mulainya akhir tuh. Oh, oke. Dari awal-awal memang. Nah, Panahan sendiri kan salah satu olahraga yang kalau kita bicara olahraga sunnah lah itulah ya, olahraga sunnah. Nah, di Panahan sendiri ini nih, dia anak panahnya itu ada ukurannya nggak? Misalkan kalau kita lihat di film-film kan paling ada yang segini, ada yang bisa lebih panjang. Jadi sebenarnya jadi kalau yang kita pakai ini sebenarnya sudah standar, tapi sebenarnya kalau balik lagi kalau misalnya orangnya minatnya lebih jauh lagi, lebih serius lagi, panah itu ada ukurannya sesuai dengan berat tarikan busurnya dan panjang tangannya. Jadi di custom setiap orang. Oh, custom. Individu beda. Setiap individu ya tergantung berbeda. range jari tangannya juga, sama berat target dia. Berat busurnya dia, betul. Bentar. Jadi ternyata Panahan nggak cuma panah aja kayak di film-film orang pegunungan tuh dulu apa namanya? Apocalypse ya gitu kan. Jadi ternyata ada ukurannya juga ya. Ada ukurannya diukur. Jadi biar presisinya lebih maksimal lagi. Nah, setiap anak panah ini dia otomatis berbeda target ukuran, range-nya jauhnya kan pasti berbeda ya. Betul. Nah, kalau untuk yang saya pegangin ini untuk range ke berapa meter nih? Sebenarnya kalau masalah jarak ditentuinnya nggak cuma panah-panah anak lagi. Panahnya aja. Jadi ada busurnya. Busur ini berat juga beda-beda. Ditariknya beratnya beda. Oh, oke. Jadi ada hitungannya LBS kita nyebutnya. Oke. Beratnya. Jadi kalau misalnya dipakainya hanya LBS-nya yang paling ringan ya, sekitar 16 LBS sampai 20 LBS, ya kita bisa pakai 20 sampai 30 meter. Jadi sebelum dilanjut lagi berarti bahkan untuk busurnya sendiri itu ada klasifikasinya ternyata ya. Betul. Oke. Kalau yang untuk paling rendah atau paling ringan 16 sampai 20 LBS. Iya, Oke, itu untuk yang basic lah kita basic, bicara. Kalau untuk medium, nanti kalau arahnya ke atlet yang jarak lebih jauh, biasanya range-nya udah di 40 LBS ke atas. Oke. Nah, kalau untuk 40 LBS ke atas berarti di atas meter itu berarti ya? LBS ini kan berat berat itunya. Oke. Oke. Nah, di sini kan kalau tadi atau sekarang kita kan ada targetnya yang berbeda-beda nih. Betul. Ada yang sekitar jarak sekian meter sampai yang paling jauh di sana tuh. Nah, klasifikasinya apakah kalau untuk para anggota atau member di The Hub Indonesia ini yang masuk di kelas Panahan ini, klasifikasinya yang paling depan ini apa nih? Berarti dia pemula? Ya, jadi kita biasanya kalau orang baru datang, kita mulai dari 5 meter dulu. Oke, yang baru daftar nih kita bicara anggota baru. Jadi seberjalannya waktu dia berlatih, kita ada proses namanya scoring, penilaian. Oh, penilaian. Nah, penilaian tersebut yang membuat mereka bisa mundur naik jarak. lagi. Betul, seperti itu. Oke, bisa mundur jarak ya. Jarak, betul. Penilaiannya itu dibutuhkan berapa lama biasanya? Apakah dalam hitungannya dia latihan atau mungkin dilihat dari bagaimana akurasi dia ketika di jarak 5 meter baru ada hak tanda kutip ya, baru dari coach bisa menentukan mundurin lagi kayaknya jaraknya ini. Jadi biasanya kita ada kegiatan scoring day setiap bulan itu ada. Jadi kita biasanya nentuin dari situ atau memang dirasa orang sudah baik kita scoring saat itu juga. Saya udah siap nih, udah scoring. Itu bisa juga dilakukan seperti itu. Jadi di Panahan ini latihannya setiap hari dan ada jadwal scoringnya itu per bulan. Tapi kalau dilihat dari memang membernya ini memang tanda kutip ya, kita bicara skillnya memang di atas rata-rata dan kemampuan dia memang tanda kutip memang lebih bagus. Tanpa harus menunggu di akhir bulan itu pun dari pihak coach bisa langsung memberikan skornya langsung ya. Oh, dan tingkat jaraknya dari berapa meter dulu nih coach, dari Coach Ali, dari misalkan dari tadi 5 meter terus nanti naiknya bisa ke 10. Nah, setelah itu baru tambah 10 aja sih. 10, 20, 30. Berarti perkalian pertama awalnya 5 plus 5 lah ya. Betul. Dari 5 meter ke 5 meter. Ketika memang nanti udah bagus baru nanti plus 10 lagi tuh ya. 10 aja. Jarak terjauh maksimal berapa coach Ali? Kalau untuk kategori recurve dia jaraknya 70 meter. 70 meter. Yang paling jauh. Yang paling gede itu tuh. Paling besar. Oke. Tingkat penilaiannya, kita kan tahu bahwa Panahan ini udah termasuk dalam olahraga internasional. Iya, masuk Olimpiade. Iya, masuk Olimpiade. Nah, ada 1, 2, 3 lingkaran ya, biru, merah dan kuning. Nah, kalau yang saya lihat di sini kan ini kalau yang kita bicara secara Olimpiade bahkan di lingkaran kuningnya pun dia ada garis-garis kecilnya sampai ada titik yang paling tengah. Betul. Penilaiannya seperti apa tuh untuk menentukan bahwa dia bagus atau apa? Itu yang pertama. Yang kedua,
nilai untuk di biru berapa, merah berapa, atau kuning berapa? Jadi kalau kita melihat dari dekat lagi, sebenarnya itu ada ada angkanya. Ada angkanya. Jadi ada angka? Iya, ada angka di sampingnya. Jadi yang putih ada 2, 1, 2, hitam 3, 4, biru 5, 6, merah 7, 8, kuningnya 9, 10. Dan yang tengah kita nyebutnya X. X. Nah, kalau untuk penilaiannya sendiri, biasanya kita kalau pertandingan itu 6 anak panah. Kita nyebutnya satu kali tembakan ini 6 anak panah itu satu seri. Satu seri. Kita atau lakukan satu sesi lah biasanya. Satu seri soal 6 seri. Satu sesi 6 seri. Jadi 6 kali akumulasi. Nah, itu tinggi-tinggian skor di sana. Oke, berarti misalkan di satu seri itu isinya 6. 6 anak panah. 6 anak panah. Kita bicara contoh ada 3 nih peserta. Dikasih di satu seri berarti 6 anak panah. 6 panah, betul. Berarti anak panah yang paling banyak mendekati target dengan nilai tertinggi itu yang menang. Iya, betul. Akumulasinya semuanya. Dihitung. Dihitung semuanya ya. Dihitung semuanya. Misalkan yang si A ini dia ada nilai 9-nya, ada 3, 10-nya 1. Nah, gitu ya, dihitung aja sampai semua penilaiannya seperti itu. Jadi ranknya dari situ. Nah, ketika memang masuk tahap olimpiade berarti sistemnya dia apakah sistem langsung diadu langsung kalah atau memang mungkin memakai sistem, kalau kita kan taunya bola, sistem tanding antara ini diadu lagi nggak? Kalau di panahan ini semua peserta kita nyebutnya babak kualifikasi. Mereka diskor. Nah, diambil biasanya bisa 64 besar, 32 besar, atau 16 besar tergantung penyelenggara biasanya. Baru yang itu diadu. Iya, dan berapa jumlah peserta yang ikut saat itu. itu. Itu diadu. Jadi ada babak kualifikasi dulu. Disaring misalnya pesertanya ada 150. Diambil 32 doang. 32 doang. Dan itu dengan skor yang terbaik ya. Yang terbaik. Nanti diadu deh 132, 2. Kayak gitu, 31 kayak gitu. Member yang di sini ketika mereka memang baru berdaftar untuk panahan, mereka tinggal bawa diri aja, alat-alat semua disediakan dari pihak DAHAP Indonesia. Nah, tadi kan Coach Andika bilang bahwa bahkan untuk busurnya aja mereka ada klasifikasi khususnya. Betul. Bahkan tadi saya ngeliat ada yang hanya satu senar tapi ininya polos, ada yang juga kayak modifikasi kan, ada segala macam. Nah, itu jenis perbedaannya apa yang membedakan mereka itu, dan terus apakah jaraknya juga berpengaruh terhadap anak panah ini? Jadi sebenarnya yang membedakan busur ini atau yang di sana tuh yang bentuknya beda, itu jenis kategorinya. Jadi busur ini nggak mungkin diadu sama yang di sana. Jadi kita nyebutnya compound beradu dengan busur compound. Mereka beradu dengan busur compound. Sedangkan ini standar nasional beradu dengan standar nasional, seperti itu. Berarti sejago-jagonya atlet walaupun tingkat internasional pun dia tidak bisa diadu dengan busur yang berbeda. Betul. Dia harus di satu model yang sama, kategori yang sama ya. Nah, yang paling busur yang paling berat dan range anak panah yang paling jauh itu busur yang mana? Nah, kalau pertandingan sih busur recurve. Recurve yang sangat yang warna ungu. Warna ungu. Tapi kalau untuk busur yang secara akurasinya lebih tepat, yang compound. Compound Kenapa? itu yang sebelah sini ya? Yang ada katrolnya. Kenapa sih lebih tepat? Karena 70% ada di alat juga. Jadi settingannya. Jadi gini, mereka nggak hanya skill yang menentukan, tapi alatnya juga membentukkan, Kak. Jadi kalau bisa di busur ini kita tarik nih, set. Kalau ini kan otomatis hanya skill nih. Kalau pakai itu, masuk, set, kita nyebutnya let off. Jadi masuk kosong. Nggak berat lagi sampai akhir. Nah, kalau ini kan dari awal sampai akhir berat. Ya, karena ini benar-benar pure mengandalkan tenaga. Gitu. Kalau itu ada bantuan dari alat. Dan mesin itu pun bisa mempengaruhi tingkat akurasi ke titik target. Iya, karena kan pasti ketika tarikannya sama, akurasinya pasti sama terus. Ya. Nah, kalau kita yang ini bisa ntar kendor, ntar kenceng. Tergantung tenaga kita tuh ya. Oke. Nah, kalau untuk yang pemula anggota baru, biasanya busurnya pakai busur apa? Busur ini dulu berarti? Busur ini dulu. Yang kayu dulu, semua kayak gitu sama. Kalau mau busur recurve, biasanya dia butuh performa yang lebih tinggi. Karena memang kita full dengan tubuh jarak lebih jauh 70 meter, butuh endurance yang banyak. Tanpa ada bantuan alat ya? Nah, bisa juga ntar geser ke kompon jadinya. Jadi ya tadi ada bantuan tadi, dia masuk kategori tersebut. Nah, kita perjuangkan dia untuk bisa masuk ke situ. Panah busur itu apa tuh yang kompon yang satu lagi? Ada yang karbon. Ada karbon. Alloy gitu. Berarti justru semakin ringan dong? Iya, betul. Ketimbang yang kayu ini dong? Iya, sebenarnya kalau misalnya balik lagi ya, tetap kita harus perjuangkan massa ototnya, karena untuk jarak lebih jauh berarti kita butuh LBS lebih tinggi. Betul. Dan ketika LBS-nya lebih tinggi, getarannya makin kencang. Busur harus diberatin. Jadi tetap kayak gitu. Untuk jadi performa tetap.
bukannya semakin berat itu busurnya malah harus justru harus diberatin ya? Iya, sama kita angkat beban. Mau nggak mau kita harus naikin biar lebih naik lagi kan. Masalah ototnya segala macam. Jadi ternyata di panah ini ada perhitungan khususnya, bukan berarti misalkan mohon maaf dengan orang atau postur yang badan gede bukan berarti dia harus pakai busur yang gede juga. Ternyata memang itu berpengaruh antara tenaga, antara berat busur dan range jarak yang dibutuhkan target juga ya. Oh, perhitungannya ada detailing seperti itu juga ya. Ya, sebenarnya itu ada hitungan masing-masing. Aero pun juga ada hitungannya. Oh, untuk anak panahnya sendiri bahkan juga. Oke. Nah, kalau untuk yang tadi itu yang berbahan apa namanya? Kompon ya? Senarnya itu apa? Sama dengan yang ini atau memang sebenarnya kalau ini sama sih. Sama aja bantalnya sama. Hanya mungkin untuk bentuknya itu aja ya. Karena dibantu sama kontrol dan dorongannya tadi. Oke. Ya, Coach Andika sekali lagi terima kasih atas waktunya ya, sahabat UMKM Meraki. Demikian obrolan kita dengan Coach Andika di The Hub Indonesia. Sampai ketemu lagi di UMKM berikutnya. UMKM Uca Meliput Ketemu Manfaat. Kira-kira seperti apa dan kayak gimana? Tetap ya, jangan lupa juga like, comment, subscribe YouTube-nya Raki Entertainment. Oke, sampai ketemu lagi. Saya Uca Limau. Saya Andika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.